Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Manggiani dengan NIM 2404075110114 dari kelas BC241. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar IPS materi geografi di sekolah dasar. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala hal yang ada di permukaan bumi, termasuk di dalamnya kenampakan alam seperti gunung, sungai, dan laut, dan kenampakan buatan manusia seperti kota, jalan, dan bangunan. Geografi juga mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitar mereka, serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi kehidupan manusia dan alam itu sendiri. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphia yang berarti tulisan atau deskripsi. Jadi, secara harfiah, geografi berarti ilmu yang mendeskripsikan bumi. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen geografi. Terbagi menjadi dua, yaitu komponen alam dan komponen manusia. Komponen alam atau geografi fisik, yaitu meliputi beberapa. Yang pertama itu bentuk muka bumi, menjelaskan bentuk permukaan bumi seperti gunung, dataran, dan lembah. Kemudian cuaca dan iklim, menjelaskan kondisi udara dan pola cuaca di suatu tempat. Kemudian air, yang menjelaskan tentang sungai, danau, laut yang ada di bumi. Kemudian tanah dan vegetasi, menjelaskan jenis tanah dan tumbuhan seperti hutan dan tanaman. Selanjutnya komponen manusia atau geografi sosial, meliputi beberapa hal. Yang pertama itu permukiman, yang menjelaskan tentang tempat tinggal manusia seperti desa dan kota. Kemudian penduduk, yang menjelaskan tentang jumlah, penyebaran, dan perpindahan orang. Yang ketiga itu kegiatan ekonomi, yang menjelaskan tentang aktivitas manusia seperti bertani, berindustri, dan berdagang. Kemudian budaya dan kehidupan sosial, yaitu menjelaskan tentang kebiasaan adat dan cara hidup masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip geografi. Dalam mempelajari geografi, ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, prinsip persebaran, menjelaskan bagaimana suatu tempat tersebar di permukaan bumi, misalnya persebaran penduduk. Kemudian yang kedua itu prinsip interrelasi, hubungan antar fenomena seperti pengaruh cuaca terhadap pertanian. Ketiga, prinsip deskripsi, yaitu menjelaskan tentang suatu fenomena secara rinci. Dan yang keempat, prinsip kronologi, yaitu gabungan dari semua prinsip di atas untuk memahami suatu wilayah secara menyeluruh. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep-konsep geografi. Yang pertama, lokasi. Lokasi adalah posisi atau letak suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi bisa dijelaskan dengan dua cara, yaitu lokasi absolut yang menggunakan koordinat garis lintang dan garis bujur, misalnya koordinat suatu kota. Kemudian lokasi relatif yang menjelaskan posisi tempat berdasarkan hubungan dengan tempat lain, misalnya terletak di sebelah utara sungai atau berdekatan dengan pasar. Kemudian yang kedua itu jarak. Jarak menunjukkan seberapa jauh antara suatu tempat dengan tempat lain. Jarak bisa berupa jarak absolut yang diukur dengan satuan seperti kilometer atau meter. Kemudian jarak relatif yang diukur berdasarkan waktu tempuh, biaya transportasi, atau tingkat kesulitan untuk mencapai tempat tersebut. Contohnya, meskipun dua desa berjarak dekat, tapi jika jalannya rusak, jarak relatifnya terasa jauh. Kemudian yang ketiga itu keterjangkauan. Keterjangkauan mengacu pada kemudahan atau kesulitan dalam mengakses suatu tempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterjangkauan antara lain kondisi jalan, alat transportasi yang tersedia, dan kondisi geografis seperti pegunungan atau sungai yang memisahkan tempat. Tempat yang mudah dijangkau biasanya memiliki perkembangan yang lebih pesat. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu pola. Pola adalah susunan atau tata letak fenomena di permukaan bumi yang terlihat berulang atau teratur. Misalnya pola pemukiman yang memanjang di sepanjang sungai
pola pertanian yang teratur dalam bentuk petak-petak, atau pola yang jalan yang membentuk jaringan di kota. Pola ini membantu kita memahami bagaimana suatu wilayah diatur dan digunakan. Yang kelima yaitu morfologi. Morfologi berkaitan dengan bentuk fisik permukaan bumi. Contohnya termasuk gunung, bukit, dataran, lembah, dan pantai. Bentuk morfologi ini mempengaruhi aktivitas manusia seperti pemukiman dan pertanian. Misalnya, dataran rendah cocok untuk pertanian padi, sementara pegunungan lebih cocok untuk tanaman kopi. Yang keenam itu aglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan atau konsentrasi aktivitas manusia di suatu wilayah tertentu. Contohnya, kota besar yang menjadi pusat perdagangan dan industri karena banyak orang dan aktivitas terkumpul di sana. Aglomerasi juga bisa terlihat dalam bentuk kawasan industri atau pemukiman padat penduduk. Selanjutnya yang ketujuh yaitu nilai guna. Nilai guna adalah manfaat yang dimiliki suatu tempat atau wilayah bagi manusia. Contohnya, sebuah sungai memiliki nilai guna sebagai sumber air bersih, irigasi, irigasi pertanian, dan sarana transportasi. Tanah subur di daerah dataran rendah bernilai guna tinggi untuk pertanian. Baiklah, selanjutnya yang kedelapan yaitu interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan atau kegiatan yang saling mempengaruhi antar tempat atau wilayah. Interdependensi berarti ketergantungan satu wilayah terhadap wilayah lain, contohnya kota-kota besar yang bergantung pada daerah pedesaan atau suplai makanan, sementara desa membutuhkan barang-barang dari kota. Kedua wilayah ini saling membutuhkan agar kehidupan berjalan lancar. Yang kesembilan yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area berarti perbedaan ciri khas dan karakteristik di setiap wilayah. Misalnya, wilayah pegunungan memiliki iklim dingin dan cocok untuk tanaman teh, sedangkan wilayah pesisir beriklim hangat dan cocok untuk budidaya ikan dan pariwisata. Perbedaan ini membuat tiap daerah unik dan memiliki keunggulan masing-masing. Selanjutnya yang ke-10 yaitu keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah hubungan dan pengaruh antar tempat yang saling berhubungan dalam suatu wilayah atau antar kota. Contohnya, pembangunan jalan tol menghubungkan kota dengan desa sehingga mempermudah transportasi dan kegiatan ekonomi. Sungai yang mengalir dari pegunungan ke dataran rendah juga menghubungkan berbagai ekosistem dan manusia di sepanjang alirannya. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis geografi. Yang pertama, geografi fisik. Geografi fisik adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari unsur-unsur alam dan bentang alam di permukaan bumi. Fokusnya adalah pada komponen-komponen alam yang membentuk lingkungan fisik kita seperti bentuk muka bumi, gunung, bukit, lembah, dataran tinggi dan rendah, pantai, dan lain-lain. Bentuk-bentuk ini terbentuk karena proses alam seperti tektonik, erosi, dan sedimentasi. Kemudian air, sungai, danau laut, rawa, dan lautan. Geografi fisik mempelajari bagaimana air mengalir, siklus air, dan bagaimana air mempengaruhi lingkungan serta kehidupan. Kemudian iklim dan cuaca. Pola cuaca harian dan kondisi iklim yang jangka panjang seperti curah hujan, suhu, angin, dan musim. Hal ini penting karena iklim menentukan jenis tumbuhan dan hewan serta aktivitas manusia yang bisa berlangsung di suatu tempat. Kemudian, tanah dan vegetasi. Jenis tanah dan tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Tanah dan vegetasi mempengaruhi penggunaan lahan dan kehidupan hewan serta manusia. Geografi fisik juga mempelajari proses alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kehidupan di bumi. Baiklah, selanjutnya yaitu geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Fokusnya pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan demografi yang mempengaruhi kehidupan manusia di suatu wilayah. Misalnya, persebaran penduduk, bagaimana orang tersebar di suatu wilayah, apakah
padat di kota atau jurang di pedesaan, serta faktor-faktor yang menyebabkan pola persebaran tersebut. Kemudian, permukiman. Bentuk dan pola pemukiman manusia mulai dari desa kecil hingga kota besar, serta bagaimana manusia membangun tempat tinggalnya sesuai dengan kondisi lingkungan. Kemudian, migrasi dan mobilitas. Perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya urbanisasi, dari desa ke kota, yang mempengaruhi perkembangan wilayah baru. Kemudian budaya dan kehidupan sosial. Di kebiasaan adat istiadat, bahasa, dan agama yang berkembang di suatu daerah, serta bagaimana hal itu membentuk pola kehidupan masyarakat. Geografi sosial juga melihat bagaimana interaksi antar manusia dan lingkungan dapat membawa perubahan positif atau negatif bagi seluruh wilayah. Kemudian selanjutnya geografi regional. Geografi regional adalah cabang geografi yang mempelajari suatu wilayah tertentu secara menyeluruh dengan menggabungkan aspek fisik dan sosialnya. Wilayah ini bisa berupa daerah kecil seperti kecamatan atau wilayah yang luas seperti provinsi, negara, atau bahkan benua. Ciri khas wilayah. Geografi regional menggambarkan karakteristik khusus dari suatu daerah, misalnya iklim tropis di wilayah Indonesia, bentuk muka bumi pegunungan di daerah tertentu, atau budaya masyarakat suku tertentu. Kemudian kondisi fisik dan sosial. Analisis geografi regional melihat kondisi alam seperti gunung, sungai, hutan, serta kondisi manusia seperti penduduk, ekonomi, budaya di wilayah tersebut. Kemudian hubungan antar wilayah. Bagaimana suatu wilayah berinteraksi dengan wilayah lain, misalnya hubungan perdagangan antar kota dengan desa atau antar provinsi. Kemudian perencanaan dan pengelolaan wilayah. Geografi regional membantu merencanakan penggunaan lahan dan pembangunan wilayah supaya sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga bisa berkembang secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat mempelajari geografi. Yang pertama, memahami lingkungan sekitar dan kondisi alam. Dengan mempelajari geografi, kita bisa lebih mengenal berbagai komponen alam yang ada di sekitar kita, seperti pegunungan, sungai, cuaca, jenis tanah, dan tumbuhan. Kita juga dapat mengetahui bagaimana bentuk dan karakter wilayah tempat tinggal kita. Contohnya, mengerti kenapa di daerah pantai sering panas dan berangin, kemudian tahu bahwa di dataran tinggi udaranya lebih sejuk dan cocok untuk bertani sayuran. Dengan pemahaman ini, kita jadi lebih peka terhadap lingkungan dan bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian yang kedua itu mengetahui penyebab terjadinya fenomena alam dan sosial. Geografi membantu kita memahami penyebab dan dampak dari fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan perubahan iklim. Selain itu, geografi juga menjelaskan fenomena sosial seperti pertumbuhan penduduk, kemacetan, atau urbanisasi. Contohnya yaitu kita bisa tahu mengapa banjir sering terjadi di kota besar yang minim ruang terbuka hijau. Kemudian kita mengerti mengapa gempa sering terjadi di Indonesia karena letaknya di zona cincin api atau Ring of Fire. Selanjutnya yang ketiga itu bisa membaca peta dan membuat peta. Salah satu keterampilan penting dalam geografi adalah kemampuan membaca dan memahami peta. Kita bisa mengetahui letak tempat, arah mata angin, jarak antar lokasi, dan bentuk permukaan bumi melalui simbol-simbol di peta. Selain itu, geografi juga mengajarkan cara membuat peta sederhana seperti peta lingkungan, sekolah, atau desa. Contohnya yaitu menentukan arah perjalanan saat bepergian, kemudian menyusun dena lokasi saat mengadakan kegiatan atau acara. Ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan saat merencanakan suatu kegiatan. Kemudian yang keempat itu membantu dalam perencanaan pembangunan wilayah. Geografi sangat penting dalam merencanakan pembangunan suatu wilayah karena mempertimbangkan kondisi alam dan sosial yang ada. Pemerintah, arsitek, dan perencanaan wilayah menggunakan ilmu geografi untuk menentukan lokasi yang cocok untuk permukiman, jalan, bendungan, taman kota, dan sebagainya.
Contohnya itu menentukan lokasi terbaik untuk membangun sekolah atau rumah sakit agar mudah dijangkau masyarakat. Kemudian menyusun rencana tata kota agar tidak terjadi kemacetan atau banjir. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan. Geografi mengajarkan kita tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan seimbang. Kita belajar bahwa manusia bergantung pada alam, dan jika lingkungan rusak, kehidupan akan terganggu. Oleh karena itu, geografi menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam seperti hutan, air, dan udara. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak mencemari sungai. Kemudian menanam pohon untuk mencegah tanah longsor dan menjaga udara tetap bersih. Ilmu ini membantu membentuk sikap peduli terhadap bumi dan masa depan yang berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan segala isinya, baik unsur alam seperti gunung, sungai, dan iklim, maupun unsur manusia seperti permukiman, penduduk, dan kegiatan ekonomi. Dalam geografi, kita mengenal dua komponen utama yaitu geografi fisik dan geografi sosial, serta prinsip-prinsip dan konsep dasar yang membantu kita memahami hubungan antar fenomena di bumi. Geografi juga terbagi menjadi beberapa jenis yaitu geografi fisik, sosial, dan regional, yang masing-masing memiliki fokus kajian berbeda. Dengan mempelajari geografi, kita dapat memahami lingkungan sekitar, mengetahui penyebab fenomena alam dan sosial, membaca serta membuat peta, membantu perencanaan pembangunan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, geografi memberikan pengetahuan penting agar manusia dapat hidup selaras dengan alam dan mampu mengelola ruang secara bijaksana dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.